Prekbun Weekly Devotional. Menjadi murid setiap hari. Halo saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya Joy Manik di dalam edisi Prekbun Weekly Devotion. Dan hari ini kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita hidup di dalam firman dan melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu bagaimana menemukan sebuah sukacita yang sejati. Di hari-hari seperti ini, tentu saja kita rindu sekali untuk mendapatkan sebuah sukacita yang sejati. Apalagi sudah menjelang hari Natal di penghujung tahun. Kita selalu punya sebuah bayangan dan harapan tentang kita mendapatkan sesuatu supaya kita mendapatkan kebahagiaan dan sukacita. Dan sekali lagi, tidak ada yang salah dengan kebahagiaan, tetapi menjadi salah kalau kita menemukannya di tempat yang tidak seperti yang Tuhan inginkan. Nah, di dalam perjalanan waktu yang seperti ini, kita sadar sekali bahwa kehidupan kita di dalam Tuhan tidak menjamin 100% bahwa kita menemukan sebuah sukacita. Kadangkala aktivitas kegiatan rohani yang kita jalani hari lepas hari membawa kita justru menjadi pressure, menjadi tekanan. Kita menghadiri sebuah kebaktian, mengikuti sebuah pendalaman Alkitab, hanya semata-mata supaya kita bisa menghilangkan sebuah rasa bersalah dalam hati kita. Relasi kita dengan Tuhan terbentur dengan sebuah transaksional. Kalau aku tidak baik, aku takut, aku khawatir Tuhan tidak menerima aku. Nah, dalam perjalanan hidup itulah tentu kita harus mulai memikirkan ulang, apakah sesungguhnya saya ini menemukan sebuah kebahagiaan yang sejati, sukacita yang sejati ketika aku hidup di dalam Tuhan. Yesaya pasal yang ke-12, kita akan melihat sebuah nats yang kita akan coba gali bersama-sama dan menemukan bagaimana sih sebenarnya menemukan sukacita yang sejati. Pada ayat yang pertama dikatakan, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Kalimatnya sangat menarik sekali karena dikatakan pada waktu itu. Dalam terjemahan lain, on that day, terjemahan on that day, itu menunjuk kepada sebuah momentum yang memang pada saat Yesaya menuliskannya belum terjadi. Bahkan ada sebuah kalimat yang mengikuti, yaitu aku mau bersyukur kepadamu, karena sungguh pun engkau telah murka. Tetapi sekarang murkamu telah surut dan engkau telah menghibur aku. Nah, untuk bisa memahami pasal yang ke-12 ayat 1 khususnya yang sedang kita pelajari bersama-sama, tentu saja kita harus melihat sebenarnya apa sih konteks yang sedang Yesaya katakan dan Yesaya sedang bagikan pada saat itu. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini, catatan saya mengatakan dalam pasal 1 sampai pasal yang kelima, Yesaya itu dipanggil oleh Tuhan untuk menegur bangsa ini. Karena bangsa Israel saat itu sudah hidup di dalam dosa-dosa mereka. Nah, Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa itu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu dicatat bahwa di dalam pasal 1 sampai pasal 5, Yesaya belum dipanggil sebagai nabi, officially. Karena pasal 6, ketika Yesaya mendapatkan penglihatan dan melihat para malaikat yang berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Lalu kemudian Yesaya mengatakan, ini aku utuslah aku. Nah, pada saat itulah Yesaya dipanggil sebagai seorang nabi. Jadi pasal 1 sampai 5, scene-nya itu adalah sebuah perjalanan bangsa Israel hidup memberontak kepada Tuhan. Di dalam pasal 6, panggilan Yesaya menjadi nabi terhadap bangsa itu. Nah, pasal 7 sampai pasal yang ke-12 adalah sebuah kisah historical, sebuah kisah sejarah di mana Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk menegur Raja Ahaz yang saat itu sedang bergumul untuk bisa melawan bangsa yang lain, dan cara dia untuk bisa melawan bangsa yang lain adalah dengan bersekutu, berkomplot dengan bangsa yang lainnya. Catatan yang saya dapatkan di sini adalah Raja Ahaz ingin sekali untuk melawan Asyur, dan karena dia tahu kondisi tentaranya, semua hal-hal yang dia miliki tidak cukup untuk bisa melawan. Pada saat itu dia berkomplot dengan Raja Aram, saudara sekalian. Raja Aram ini kemudian setuju, dan saat itulah Nabi Yesaya dipanggil Tuhan untuk menegur Raja Ahaz. Dan kita sudah tahu teguran Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz adalah supaya Ahaz tidak berkomplot kepada bangsa yang lainnya, tidak mengandalkan bangsa yang lainnya, tetapi sungguh-sungguh mencari Jehovah,
mencari Allah Israel, mengandalkan Allah Israel. Karena pada saat dia melakukan hal itu, seperti yang kita tahu dan tradisi kuno, bangsa-bangsa itu tidak hanya sekedar berperang dengan artileri, tapi mereka sedang mengkumandangkan dewa-dewa yang mereka sembah. Maka pada saat Ahaz akan bersekutu berkomplot dengan Raja Aram, sesungguhnya sebenarnya ada sebuah pesan sinkretisme bagaimana Allah Israel itu bisa bersekutu bersama-sama dengan Allah yang lainnya. Dan inilah yang ditegur melalui Nabi Yesaya, saudara-saudara. Oleh karena itu, di dalam pasal 7 sampai pasal 12, ketika Yesaya menegur Raja Ahaz, maka kita melihat bahwa Raja Ahaz tetap bersikukuh untuk bersekutu dengan Raja Aram untuk melawan Asyur. Nah, pada saat itulah mulai pasal yang ke-9, kebebalan Raja Ahaz ini diresponi oleh Yesaya dengan sebuah nubuatan bahwasanya ketika Ahaz mengambil keputusan untuk berkomplot dengan bangsa yang lain, pada saat itulah kerajaan Israel sudah diambang kehancuran. Nah, pada waktu diambang kehancuran itu Nabi Yesaya bernubuat, dan nubuatan Yesaya pada saat itu sangat menarik sekali karena Yesaya dipakai Tuhan untuk menubuatkan tentang kedatangan Raja Damai, yaitu Sang Mesias tersebut. Dalam catatan ini saya mendapatkan beberapa hal yang sangat menarik yang kita bisa dapatkan sebagai sebuah pesan, saudara sekalian. Bagaimana kita bisa menemukan sebuah sukacita yang sejati? Menemukan sukacita yang sejati yang pertama adalah untuk bisa memahami bahwa Tuhan yang berjanji Tuhan pasti akan menepati. Di dalam pasal 9 sampai pasal ke-12, Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk menjelaskan siapakah Sang Raja Damai. Maka di dalam pasal 12 menjadi sebuah klimaks yang menekankan on that day, pada hari itu ketika Sang Raja Damai itu datang, maka bangsa itu akan dipulihkan, mengalami sebuah kemenangan-kemenangan, bukan hanya sekedar kemenangan secara fisik, tetapi kemenangan di dalam batin mereka. Mereka menemukan sukacita yang sejati karena Tuhan sudah tidak lagi murka terhadap bangsa tersebut. Saudara-saudara, ada sebuah pelajaran penting ya buat kita ya. Kadang-kadang kita ini terlalu takut dengan dunia sehingga kita tidak lagi punya rasa takut kepada Tuhan. Kita lebih takut kepada apa omongan orang terhadap kita. Kita takut kalau kita dinilai buruk oleh dunia ini. Kita takut kalau kita ini dilecehkan, direndahkan oleh dunia ini, oleh orang lain. Dan kita kehilangan rasa takut kita kepada Tuhan. Kita lebih banyak menjadi seorang Ahaz yang dengan segala macam cara berkomplot, bersekutu dengan dunia ini untuk sekedar supaya kita mendapatkan kemenangan yang kita anggap adalah sebuah kemenangan. Saudara-saudara, ini akan menuai sebuah kekecewaan. Dan bagaimana kita bisa menemukan sukacita yang sejati adalah ketika kita percaya on that day. Menjelaskan tentang nubuatan bahwa suatu kali kelak Sang Raja Damai pada saat itu akan datang. Dan hari ini kita yang ada di sini sudah menerima penggenapan nubuatan tersebut. Kristus Tuhan Sang Raja Damai sudah datang ke dalam dunia ini. Dia sudah mengaruniakan kepada kita bukan hanya jaminan pengampunan dosa. Bukan hanya sebuah jaminan tentang kehidupan yang kekal setelah kematian. Tetapi jaminan bahwa dia akan bersama dengan kita berjalan melalui semua kesulitan yang kita hadapi. Sekali lagi mungkin bentuknya terlalu klise. Tapi bagi saya, sebuah pujian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan tidak akan menjadi sebuah kesungguhan tanpa sebuah ujian. Pujian yang sejati justru muncul ketika kita sudah melalui sebuah ujian. Nah, kalau kita diizinkan oleh Tuhan saat ini untuk menghadapi sebuah ujian-ujian kehidupan, apakah tetap pada saat itulah kita bisa menghasilkan pujian yang terbaik buat Tuhan? Bagaimana kita bisa menemukan sukacita yang sejati ketika kita pegang janji Tuhan? Ketika kita percaya bahwa Tuhan yang berjanji kepada bangsa Israel, Sang Raja Damai on that day will come. Dia akan datang dan memulihkan bangsa itu. Demikianlah hari ini kita pegang janji Tuhan bahwa yang jatuh tak mungkin sampai tergeletak karena Tuhan akan menopangnya kembali. Wow, sebuah berita yang sangat baik. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kita akan menghadapi sebuah Natal, kita mencoba untuk memastikan bahwa hari-hari ini kita belajar bahwa sesungguhnya sukacita yang sejati hanya daripada Tuhan. Sudah mungkin ini terdengar klise, tapi bagi saya, sebuah pengulangan, sebuah kebenaran itu perlu terus-menerus didengungkan. Karena dalam perjalanan hidup kita mudah sekali untuk menjadi lemah. Kita mudah sekali untuk merasa ada raja-raja lain dalam dunia ini yang kita bisa bersekutu. Kita mudah sekali jatuh di dalam pengandalan diri kita kepada orang lain, pada koneksi kita.
Nah, Alkitab mencatat terkutuklah mereka mengandalkan manusia. Nah, kita tidak akan bisa menuai sebuah sukacita kalau kita tetap mendirikan sebuah kerajaan yang dibangun atas dasar ego kita, atas dasar harga diri kita. Sekali lagi saudara-saudara, dari sejak zaman dahulu pergumulan sering terjadi seperti apa yang Ahaz lakukan. Dia takut kepada bangsa Asyur, lalu kemudian dia mengambil cara untuk bisa bersekutu dengan bangsa lain semata-mata supaya bisa memenangkan sebuah peperangan. Saudara sekalian, kita ini bukan berperang untuk menang, tapi kita berperang dari kemenangan. Karena kita sudah menang lebih dahulu di dalam Kristus Tuhan kita, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan pernah bisa merenggut sukacita kita yang sejati. Karena sesungguhnya Kristus Tuhan sudah mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Dia memberikan kepastian bahwa apapun yang terjadi kita tetap menemukan sukacita yang sejati. Apakah janji Kristus bahwa dia akan menyertai kita sampai pada kesudahannya? Saya pikir ya dan amin. Inilah sebuah panggilan sesungguhnya. Tapi pertanyaannya adalah, pada waktu kita belajar tentang memegang jaminan bahwa Tuhan berjanji, Tuhan akan menepati, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, kita juga perlu memahaminya dalam sebuah keseluruhan yang jelas. Karena Matius pasal 28 sebagai contoh, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahannya. Betul, tapi di ayat-ayat sebelumnya ada sebuah panggilan. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka, dan seterusnya. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahannya. Saudara-saudara, jangan sampai kita hanya mengambil sebuah bagian janji bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai pada kesudahannya, tapi lupa bahwa kita punya panggilan. Panggilan untuk menjadikan semua bangsa murid. Jadi bagi saya, kenapa kita sulit menemukan sebuah sukacita yang sejati? Karena jangan-jangan kita tidak sedang meresponi panggilan Tuhan, sehingga kita kehilangan sebuah kepastian dan jaminan bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara sekarang, apakah Anda memahami bagian ini? Mereka yang dipanggil, mereka akan diperlengkapi. Mereka akan disertai. Dan semuanya dimulai dari sebuah panggilan. Dan seperti halnya seperti saya sudah mention di awal, Raja Ahaz ini, itu tidak sedang memenuhi panggilan Tuhan. Dia sedang mencoba untuk mendirikan kerajaannya sendiri atas nama Tuhan. Tapi yang kita harus koreksi adalah, apakah kita hari ini sedang memenuhi panggilan Tuhan, saudara-saudara? Kalau kita tidak memenuhi panggilan Tuhan, kita akan sangat kesulitan untuk memahami arti sukacita yang sejati itu. Kita akan merasa kita sedang ditinggalkan oleh Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi poin yang penting di dalam menemukan sukacita yang sejati adalah dimulai apakah saya sudah meresponi panggilan Tuhan dengan baik. Ya. Apakah saya sudah meresponi panggilan Tuhan sebagai murid Kristus yang memuridkan orang lain? Dan sebagaimana yang dikatakan oleh kitab suci, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah seluruh kuasa baik di sorga maupun di bumi sudah diberikan pada Yesus. Dan Yesus berjanji dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Itu pegang janji Tuhan. Nah, pada saat yang sama kita coba tanya kepada diri kita, apakah kita sungguh-sungguh sudah ikut di dalam Tuhan? Mereka yang dipanggil, mereka akan diperlengkapi. Mereka akan disertai. Nah, di dalam panggilan inilah kita menemukan sukacita yang sejati. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di penghujung tahun 2021 ini, ayo kita mulai menata kehidupan kita. Menata hati kita di tengah pandemi ini supaya kita semakin tahu, semakin sadar, semakin mengenal, semakin mengasihi Kristus Tuhan kita yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Dan kita meresponi panggilan Dia dengan sebuah ucapan syukur. Siapa sih kita ini? Siapakah manusia seperti Anda dan saya yang hari ini dipanggil oleh Tuhan, yang ditebus dosanya oleh Kristus? Kita nggak ada apa-apanya. Kita hanyalah debu yang hari ini ada, besok udah nggak ada. Tetapi demikianlah Tuhan mencintai dan mengasihi kita, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya aku dan engkau tidak binasa. Dan bukan hanya tidak binasa, tapi Dia memanggil kita untuk menjadi rekan sekerjanya, untuk memenuhi panggilan amanat agungnya, untuk memberitakan Injil, memuridkan banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Dan ketahuilah janji Tuhan, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Kiranya hari-hari ini kita tetap menemukan sukacita yang sejati ketika kita hidup di dalam panggilan Tuhan. Dan pada waktu kita hidup di dalam panggilan Tuhan, sadarlah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Saya Joy Manik, saya pamit.